KPK kembali menahan dua tersangka kasus korupsi pada 8 Desember kemarin, tepat 1 hari sebelum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada hari ini. Mereka adalah Hakim Agung Ghazal Basaleh dan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron yang telah ditetapkan tersangka pada November dan Oktober yang lalu. Usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung, KPK akhirnya menahan Hakim Agung Ghazal Basaleh. Ghazalba ditahan KPK selama 20 hari pertama, mulai 8 Desember sampai 27 Desember nanti. Ghazalba ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara janji penerimaan uang sebesar $202.000 Singapura terkait pengurusan kasasi pidana terhadap pengurus KSP Intidana Budiman Gandhi Suparman. Uang itu berasal dari pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno yang merupakan suruhan debitur KSP Intidana Herianto Tadaka. Penahanan terhadap tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Selain menahan Hakim Agung Ghazalba pada hari yang sama, KPK juga melakukan penangkapan terhadap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron di Polda Jatim yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 7 Oktober lalu. Abdul Latif pun langsung dibawa petugas KPK ke Bandara Juanda untuk diterbangkan ke gedung KPK Jakarta. Selain Bupati Bangkalan, penyidik KPK juga dikabarkan melakukan penahanan terhadap 5 tersangka lain yang merupakan pejabat dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Bonyamin Saiman menilai KPK tidak konsisten dalam kasus ini. Pasalnya, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 7 Oktober lalu, Abdul Latif sempat hadir di Hari Anti Korupsi yang diselenggarakan KPK. Ini jangan sampai lagi besok ada terjadi peringatan Hari Anti Korupsi yang diinisiasi KPK bersama siapapun itu kemudian hadir tersangka. Karena apalagi program yang sekarang itu kan penetapan tersangka pengumuman itu bersamaan upaya paksa. Nah, kemarin sudah diumumkan tersangka tapi kok kemudian tidak dilakukan penahanan. Ini agak tidak konsisten itu, maka KPK harusnya konsisten kalau memang penetapan tersangka bersamaan dengan penahanan, maka harus konsisten. Bonyamin juga menyoroti penanganan kasus yang menjerat Lukas NMB yang hingga saat ini belum juga dilakukan upaya penahanan paksa. Padahal Lukas NMB sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak September lalu dan sudah 2 kali mangkir dari pemeriksaan. Tim Liputan MGN.